Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Wulandari, kelas 3C, NPM 194100078. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan aliran-aliran linguistik. Aliran linguistik dibagi ke tiga bentuk aliran, yaitu ada aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformasional. Aliran-aliran tersebut cukup mempengaruhi perkembangan linguistik di dunia. Yang cara pikir linguistik tradisional ada dua, yaitu normatif dan perspektif. Normatif adalah cara pandang yang sesuai dengan norma atau aturan, sedangkan perspektif adalah cara pandang bahwa kegramatikalan bahasa atau kebahasaan berdasarkan atau dinilai dari baik dan benarnya bahasa tersebut. Aliran tradisional berkembang dari zaman Yunani sampai Eropa modern. Pada zaman Yunani, linguistik tradisional mempertentangkan antara fisis dan nomos. Fisis adalah bahwa bahasa itu berasal dari alam atau tanpa disengaja, sedangkan nomos adalah bahasa itu berasal atau muncul dari adanya kesepakatan. Di zaman Romawi, pada aliran linguistik tradisional terjadi penerjemahan buku tentang tata bahasa. Dan pada zaman pertengahan, bahasa Latin menjadi bahasa utama yang menjadi patokan. Adapun tokoh-tokoh yang berperan di dalam aliran linguistik antara lain ada kaum Sofis, kaum Plato, dan Aristoteles. Kaum Sofis membagi kalimat ke beberapa jenis, seperti kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat undangan, kalimat narasi, dan masih banyak lagi. Kemudian Plato membagi kelas atau jenis kata menjadi dua, yaitu nomina dan verba. Setelah pasca modern muncullah aliran linguistik lain, yaitu linguistik struktural. Linguistik struktural mempunyai dua tokoh utama, yaitu Leonard Bloomfield dan Ferdinand de Saussure. Leonard Bloomfield adalah tokoh utama yang ada di Amerika, sedangkan Ferdinand de Saussure adalah tokoh utama yang berada di Eropa. Cara pandang aliran linguistik struktural adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman berdasarkan fakta atau kenyataan. Dari aliran linguistik struktural kemudian tersebar ke berbagai benua, yaitu ada di benua Eropa, Amerika, dan Australia. Yang kemudian di Eropa terbagi lagi menjadi dua, yaitu aliran Praha dan aliran London. Aliran Praha dibentuk pada tahun 1926 oleh Profesor Willem Mathesius karena pengaruh dari Ferdinand de Saussure. Dan ada juga Jacobson yang mendalami sintaksis. Mathesius mendalami fonologi dan teori oposisi otonom. Trubetskoy seorang ahli morfologi morfofonemik. Aliran Praha ini mengkaji permasalahan bahasa secara tuntas, mengkaji unsur bahasa terkecil, dan mengadopsi konsep elang dan parul. Yang kedua ada aliran London, dengan tokoh utama John Rupert Firth, yang terkenal dengan fonologi prosodinya. Pemikiran Firth dipengaruhi oleh Malinowski. Pada studi bahasa kontekstuasi, aliran London juga sering disebut dengan aliran Firth. Ciri aliran London oleh Firth di Inggris dan oleh Bloomfield di Amerika sama-sama berpaham behavioristik. Linguis di Inggris lebih menyukai penerapan daripada teori dan juga menyukai fonologi. Kemudian kita beralih ke Australia yang terkenal dengan aliran yang disebut aliran Halliday atau Sydney Circle. Disebut aliran Halliday karena tokoh di dalamnya bernama Halliday yang terinspirasi oleh aliran Praha. Aliran Halliday berakar dari linguistik struktural dan kemudian muncullah aliran Halliday atau sering disebut dengan struktur fungsional atau SFL
yaitu ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa dalam konteks penggunaannya. Ciri dari aliran ini memperhatikan aspek sosial, mengakui pentingnya perbedaan elang dan parul, bahasa sebagai fenomena sosial, tertarik pada variasi dan ciri-ciri bahasa. Aliran Halida ini sangat berpengaruh di Indonesia karena memunculkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013 yang berbasis teks. Yang terakhir ada aliran linguistik transformasional yang diperkenalkan oleh Avram Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Institut Massachusetts. Di dalam aliran ini memiliki teori tentang tata bahasa generatif transformatif. Pada awalnya, Chomsky berada pada aliran struktural. Namun, karena perbedaan pendapat mengenai tata bahasa, sehingga beliau berpikir untuk membuat aliran sendiri. Dan terciptalah aliran linguistik transformasional ini yang memiliki ciri berpaham mentalistik. Bahasa merupakan innate atau kemampuan seseorang dalam berbahasa. Bahasa dalam aliran transformasional bersifat kreatif, taat kaidah, dan bertujuan mencari tata bahasa universal. Kurang lebihnya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan aliran-aliran linguistik. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.